Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu pembahasan yang buat kita mengingat tentang akhirat, ya, tentang kematian, yang banyak orang tidak suka berbicara tentang bahasan ini, ya, karena yang namanya kematian adalah perkara yang secara tabiat tidak disukai oleh siapa saja, ya. Orang tidak suka namanya mati, karena kematian itu memberi gambaran yang sangat menyedihkan, berpisah dari orang-orang yang dicintai, ya. Entah apa yang akan dihadapi setelah kematian. Banyak hal yang mengkhawatirkan di balik kematian. Oleh karenanya Nabi SAW menyebut kematian dengan hadimul ladzat, yaitu penghancur kelezatan. Sebagaimana dalam hadis aksiru min dzikri hadimil ladzat, hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Tetapi pembahasan ini harus kita bahas, ya. Karena kenyataannya, ya, kita sudah sering ngaji, sudah sering baca Quran, atau sudah sering dengar nasihat, tetap saja kita lalai dari namanya kematian. Entah karena mungkin hati sebagian kita sudah keras dengan berbagai macam kemaksiatan yang kita tumpuk tiap hari, ya, atau karena penglihatan yang haram, karena pendengaran yang haram, komentar-komentar yang tidak baik, atau hati yang busuk, ya, atau karena makan dari hasil yang haram, sehingga membuat kita lalai dari namanya kematian. Ya, padahal kita lihat orang-orang sekitar kita banyak yang meninggal, kadang kerabat kita, kadang orang terdekat kita, ya. Apalagi di masa pandemi, banyak kawan-kawan yang kita kenal meninggal dunia, ya. Ya, saya sering sampaikan, saya di HP sudah beberapa kawan-kawan saya hapus dari catatan HP saya, ya. Sudah meninggal, saya hapus. Sudah meninggal, saya hapus. Sudah meninggal, saya hapus, ya. Akan tapi kita tidak begitu tergugah untuk mempersiapkan diri kita bertemu dengan kematian. Allah alam, saya katakan, apa karena hati kita yang sudah terkotori dengan berbagai macam kemaksiatan, ataukah karena dunia yang begitu menyibukkan kita sehingga kita lalai, ya, sehingga kita lalai, seakan-akan sikap kita menunjukkan kita akan hidup lama, dan sikap kita dalam aktivitas kita sehari-hari seakan-akan kita akan hidup kekal. Ini yang jadi masalah. Oleh karenanya Hasan al-Basri rahimahullah taala, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengucapkan suatu perkataan yang indah. Dia berkata, "Ma ra'aitu yaqinan asbaha bi syakkin minal maut." Aku tidak pernah melihat suatu perkara yang yakin, yang pasti, tetapi dia seperti suatu yang diragukan, seperti kematian. Maksudnya apa? Beliau berkata demikian. Maksudnya, kematian itu suatu perkara yang diyakini. Setiap orang yakin dia akan mati. Kalau kita bicara seluruh manusia di alam semesta ini, tidak ada yang ragu yang namanya kematian. Kalau hari kebangkitan mungkin masih khilaf di kalangan mereka. Orang musyrikin ada yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Orang musyrikin ada yang mengatakan bahwa yang ada hanyalah reinkarnasi, ya. Tapi semua sepakat bahwasanya kematian itu ada. Suatu yang sangat diyakini, tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Ini ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha, ya, asbaha bi syakkin la yaqina fihi. Aku tidak pernah melihat suatu keyakinan yang tidak ada keraguan dalamnya, itu kematian. Jadi seperti suatu yang diragukan, tidak ada yang diyakini. Kenapa jadi suatu yang meragukan? Karena kondisi manusia menunjukkan seakan-akan mereka tidak bakalan mati. Inilah kondisi sebagian. Saya tidak mengatakan kita seluruhnya, tapi saya mengatakan kondisi sebagian kita yang seakan-akan tidak yakin dengan adanya kematian. Oleh karenanya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Di mana
kematian akan kita rasakan seluruhnya. Dan para ulama menamakan kematian dengan al-qiyamatu sughra. Al-qiyamatu sughra, yaitu kita ada namanya al-qiyamatul kubra. Qiyamatul kubra itu hari kebangkitan pada hari kiamat kelak. Dan namanya al-qiyamatu sughra yaitu kematian. Sebagian perkataan para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Ya, barang siapa yang meninggal telah datang kiamatnya. Tapi saya akan bahas tentang kematian ya. Kematian al-maut ya. Ya. Di antara nama-nama kematian, ya. Nama-nama al-maut. Di antaranya adalah tadi kita sebutkan al-qiyamatu sughra. Al-qiyamat as-sughra. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kiamat kecil. Kiamat kecil. Kenapa disebut kiamat kecil? Ya, karena sebagaimana kata mereka, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal, maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah, berarti dia sudah pindah kepada namanya hari akhirat. Kenapa? Berpindah ke alam akhirat. Maka telah tegak hari kiamat. Meskipun belum tiba hari kebangkitan. Kematian juga disebut dengan al-yaqin. Keyakinan. Ini datang dalam beberapa ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam akhir surat Al-Hijr, sembahlah Rabbmu hingga datang al-yaqin. Al-yaqin maksudnya kematian. Itu kematian. Kemudian juga seperti dalam surat Al-Muddatsir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ya. Kata orang-orang kafir dalam neraka Saqar, mereka malah kami dulu begini, kami tidak salat, kami tidak memberi makan kepada kami, mendustakan adanya hari kebangkitan hatta atana al-yaqin. Ya, hingga datang keyakinan kepada kami. Keyakinan maksudnya kematian. Ya, kepada kami. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut kematian dengan keyakinan? Karena ketika seorang meninggal dunia, maka semua yang dia pernah dengar tentang hal gaib, tentang alam barzah, tentang hari kiamat, semuanya dia lihat ketika itu. Sehingga yang tadinya dia dengar cuma dia ragu-ragu, maka dia akan yakin pada hari tersebut ketika dia meninggal dunia, ya, maka disebut dengan kematian, disebut dengan al-yaqin. Ini di antara nama-nama kematian. Di antara nama-nama kematian juga adalah hadhimul ladzat, ya. Ya, penghancur kelezatan. Ya. Kematian menghancurkan kelezatan, memisahkan seorang dari yang dia cintai, itu namanya kematian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, aksiru min dzikri hadimul ladzat, ay al-maut. Dan Nabi perbanyaklah mengingat kematian, penghancur kelezatan. Itu kematian. Ini di antara nama-nama kematian. Namanya juga yang jelas al-maut, ya. Al-maut yaitu hilangnya kehidupan. Kehidupan dunia, ya. Tapi ini di antara nama-nama kematian. Yang berikutnya yang mau kita bahas, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya
kaidah mengatakan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan ini Allah ingatkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a an-nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Allah juga berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini semua menunjukkan tentang adanya pasti kematian. Baik. Kita bacakan ayat pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Perhatikan sini, kata Allah kullu nafs, seluruh jiwa. Ini umum, kullu ya. Artinya umum, semua. Semua. Tidak pandang bulu, mencakup laki-laki, perempuan, mencakup orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, ustadz, bukan ustadz, nabi, syuhada, semuanya, orang-orang soleh, orang-orang buruk, semuanya masuk dalam ayat ini. Kullu nafsin. Selama dia punya jiwa, dia akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya amalan kalian akan dipenuhi pada hari kiamat. Silakan kalian beramal, terserah mau kebaikan, mau keburukan akan dikumpulkan dan akan dihadirkan pada hari kiamat kelak. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in. Hari di mana pada hari kiamat setiap jiwa akan melihat amalnya dihadirkan ya. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan kalian akan dipenuhi pada hari kiamat, tidak dikurangi ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang selamat dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah sukses. Itulah sukses yang sungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali adalah kenikmatan yang memperdaya. Kita semua terpedaya, tanpa terkecuali. Kita semua terpedaya. Kita bilang kita beriman, kita bilang kita percaya kematian, tapi perbuatan kita menunjukkan kita seakan-akan akan hidup lama. Seakan-akan kematian tidak akan menerpa kita. Ya. Ini ayat pertama. Ayat kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un. Dan kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dikembalikan untuk apa? Untuk memberi pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian pikirkan, ya. Harta kalian, ya. Amal kalian, tenaga kalian, masa muda kalian, ya, jabatan kalian, kerjaan kalian, semuanya akan kalian dikembalikan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selama kalian bernyawa, kalian akan merasakan kematian. Summa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Allah mengatakan lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian. Bisyar dengan kesulitan, diuji dengan kesulitan. Wal khair, diuji dengan kebaikan. Ada diuji dengan kekayaan, diuji dengan ketampanan, diuji dengan kecantikan, diuji dengan popularitas, diuji dengan banyak hal ya. Sebaliknya ada yang diuji dengan kemiskinan, dengan sakit dan yang lainnya. Semuanya akan diuji. Setiap yang bernyawa akan diuji dan dia akan mati. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan untuk bertanggungjawabkan ujian yang kalian hadapi. Bagaimana kalian menghadapi ujian tersebut? Ya. Allah berfirman juga, kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas muka bumi fan, akan fana. Akan fana, ya. Sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Terisa hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain,
Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kata Allah, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kami tidak menjadikan bagi seorang pun sebelum engkau yang abadi. Tidak ada yang manusia abadi. Adam alaihissalam umurnya sampai 960 tahun. Akhirnya meninggal. Nuh alaihissalam 1000 tahun. Kurang lebih juga meninggal. Ya. Jadi tidak ada yang abadi. Kalau kau meninggal wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Engkau Muhammad akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Nabi, kau akan mati, engkau akan mati wahai Muhammad dan mereka juga akan mati. Ya. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, telah berlalu rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya meninggal, maka dia juga akan meninggal dunia. Maka ingat, setiap bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan ini saya katakan tadi umum, mencakup semua, termasuk kita akan mati. Ya. Mana presiden-presiden, mana raja-raja, udah selesai di bawah tanah. Mana Fir'aun yang dengan penuh kesombongannya, mana Raja Namrud dengan keangkuhannya, mana kaum Ad yang begitu kuat dan perkasa, mana kaum Samud yang begitu hebat membelah gunung, melubangi gunung dijadikan rumah. Mana mereka? Mana orang-orang yang hebat-hebat, badan kekar yang hebat? Mana para jenderal, ya? Mana para panglima? Semua sudah di bawah tanah. Mana orang-orang soleh, para anbiya, para siddiqun, para ulama, para syuhada? Semuanya. Ya. Kalau memang kekekalan harus diberikan, harusnya mereka ini orang soleh yang lebih kekal. Tapi tidak, mereka semua meninggal dunia. Ya. Apalagi kita pasti akan meninggal dunia. Jadi, selama Anda bernyawa, Anda akan merasakan kematian. Ini harus hakikat yang harus kita yakini. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian di antaranya, ikhwan yang khawatir dimati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang bisa lari dari kematian. Siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala telah menekankan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikkumul maut." Yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, aina ma takunu yudrikumul maut. Ya, dimanapun kalian berada. Maut akan menjumpaimu. Kematian akan menemuimu. Akan apa namanya? Mendapatimu. Yudrik. Akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun engkau di tembok, di benteng yang kokoh, bangunan yang kokoh. Ya. Ya. Siapapun, mau dia raja, mau dia jenderal, ya, dia tidak akan selamat dari kematian. Meskipun dia tinggal di, ya, meskipun dia tinggal di tempat yang terjaga, ya. Oleh karenanya ketika Nabi Daud alaihissalam kami dalam hadis, tiba-tiba malaikat maut datang masuk ke dalam rumahnya. Maka Nabi Daud heran, dia raja. Tiba-tiba ada orang nyelonong langsung masuk ke dalam rumahnya. Maka Nabi Daud bertanya, "Siapa engkau?" Maka malaikat maut berkata, "Aku adalah yang tidak pernah takut kepada siapapun, raja, tidak pernah takut kepada panglima, dan tidak ada yang bisa luput dariku." Maka Nabi Daud alaihissalam sadar dia adalah malaikat maut. Ya. Lihat. Taruhlah seorang raja dijaga oleh ribuan prajurit, tidak akan selamat. Kalau kematian datang kepada dia, dia tidak akan selamat. Kalau para jenderal datang kematian kepada mereka, para raja,
para presiden, para penguasa, jenderal bintang 4 semuanya akan meninggal. Padahal kita yang bukan apa-apa. Apalagi kita cuma di rumah nggak ada. Di benteng tinggi saja, di benteng kokoh, tidak akan selamat. Yang jago seperti apapun kalau datang kematian, mau dia bodyguard terhebat, mau dia jagoan ahli-ahli ini, kalau datang kematian selesai. Nggak ada. Mau dia juara dunia inilah, juara dunia karate, juara dunia tinju, juara dunia apapun, kalau datang kematian selesai. Walau kuntum fi burujim musyayyad, meskipun kalian berada di benteng-benteng kokoh, dijaga dengan jutaan prajurit, tidak akan selamat dari kematian. Jadi tidak ada yang bisa lari dari kematian. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya akan menjumpai kalian, Ini perkara yang apa namanya? Yang menakutkan ya. Di sini Allah menggunakan kata mulaqikum, akan menjumpai. Jadi kita mau lari, dia jumpa ke depan, bukan mengejar dari belakang. Subhanallah. Kematian bukan mengejar dari belakang, dia dari depan, menghampiri kita. Kita lari menuju kematian. Kematian datang menghampiri kita. Seandainya kita bisa lari, dia kejar dari belakang, kita masih bisa tertundalah kematian. Kita lari, dia mengejar. Tapi tidak, dia dari depan datang, mulaqikum. Tiba-tiba datang menjumpai kalian. Tidak peduli bagaimana kondisi kalian. Sedang dalam kondisi beribadah, sedang haji, sedang umrah, sedang sholat, ataukah sedang bermaksiat, ataukah sedang berzina, ataukah sedang minum khamar, ataukah sedang melihat yang haram, kematian tidak peduli. Jika tiba saatnya dia datang menghampiri, meskipun kau lari menjauh darinya. Meskipun kau lari menjauh darinya. Oleh karenanya seorang boleh berusaha jaga kesehatannya. Dia berusaha tinggal di daerah yang jauh dari penyakit misalnya, dia olahraga, silakan, itu dituntut, silakan. Tetapi kalau tiba saatnya, kematian datang menemuinya. Dia mau lari dari kematian dengan berbagai macam sebab, kematian menemuinya dari depan. Ini perkara yang sangat menakutkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, "Waja'at sakaratul maut bil haqq. Dzalik ma kunta minhu tahid." Kata Allah Subhanahu wa taala, datanglah dan telah datang waja'at tanda-tanda kematian dengan sungguhnya. Telah datang sakaratul maut dengan benar-benar datang bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah kematian yang dulu yang engkau menghindar darinya. Tahid, haidah itu menghindar. Menghindar. Percuma ya. Seorang menghindar dari kematian jika sudah datang maka dia tidak akan bisa selamat dari kematian tersebut. Ini perkara kedua yang perlu kita yakini, ikhwan dan akhwat ya. Bahwasanya kematian akan datang menemui kita. Bukan lari mengejar kita, tapi datang mendekati kita dari depan. Lari kemanapun kita akan bertemu dengan dia. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya ajal telah ditentukan, namun tidak diketahui kapannya. Terkadang ada tanda-tanda, tapi memastikan tidak ada yang tahu. Oleh karenanya Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan, ajma ahlul ilm ya ala anna al-maut, kata Al-Qurtubi, ajma ahlul ilm ala anna al-maut laisa lahu waqtun ma'lum.
wala sababun ma'lum, kemudian wala makan ma'lum. Kata Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya ulama sepakat kematian, ulama sepakat kematian, ya, tidak ada yang tahu kapan waktunya, ya, tidak ada, ya, yang tahu, ya, kapannya, sebabnya, kemudian di mananya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satu jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mencatat, tapi kita tidak tahu catatan malaikat kapan kita meninggal dunia. Allah mengatakan, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika telah tiba ajal, tidak bisa dimajukan dan diundurkan. Atau diundurkan. Sudah ditetapkan. Ya, ini sudah jelas, ya. Apalagi Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, al-maut al-mufaji. Al-maut al-mufaji atau mautul faja'ah, kematian tiba-tiba, itu kematian dadakan. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu kematian kita, tidak tahu di mana, terkadang sebabnya kita tidak tahu. Mungkin menjelang kematian akan ada sebabnya, tapi sebelumnya kita nggak tahu kita mau mati dengan sebab apa. Ya, makanya seorang penyair berkata, ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Ya. Sebab-sebab banyak, tapi semuanya menuju pada kematian. Ya. Siapa yang malam yamut bisayf mata bi ghairihi. Siapa yang tidak meninggal karena dihantam pedang, dia akan mati dengan yang lainnya. Siapa yang tidak meninggal dengan corona, dia akan meninggal dengan hal yang lain. Banyak sebab buat orang meninggal dunia. Di antara salah satunya virus corona misalnya, pandemi. Yang salah satunya kecelakaan. Jadi orang meninggal dadakan sangat banyak. Ya. Kita tidak tahu. Makanya sering sampaikan, betapa banyak orang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Tidak terbetik. Tahu-tahu dia meninggal. Betapa banyak orang dari kantor telepon istrinya, sayang, ayah akan datang, ya, siapkan makan malam. Ternyata bukan dia yang makan, orang lain yang makan. Betapa banyak orang, ini kejadian benar, betapa banyak orang bangun rumah, dia selalu mandori pembangunan rumah tersebut, ketika sudah jadi, dia meninggal. Dan banyak ikhwan dan akhwat seperti itu. Ya. Betapa banyak orang yang seperti itu. Dia bangun rumah bukan buat dia, buat orang lain. Dia suruh hidangkan makanan bukan buat dia, buat orang lain yang makan. Masya Allah. Dia cari uang bukan buat dia, buat ahli warisnya. Keluar dari rumah, 1% pun tidak terbetik dia akan meninggal dunia. Tahu-tahu dia meninggal dunia dengan sebab yang tiba-tiba. Itu tanda-tanda hari kiamat. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Bertakwalah, berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari kau bisa hidup sampai pagi hari atau tidak. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului dengan sakit. Wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Sebaliknya ada orang disangka meninggal ternyata hidup, ya. Ternyata hidup lebih lama. Jadi ajal telah ditentukan namun tidak diketahui kapannya. Oleh karenanya, perhatikan sini. Karenanya
Ya. Kematian tidak harus didahului dengan sakit. Orang sehat tiba-tiba meninggal juga banyak. Perhatikan. Kematian tidak harus tidak harus sakit, tidak didahului oleh tua. Kenapa? Banyak anak muda yang juga meninggal dunia. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba malam hari ya jasad mereka dikuburkan dalam kegelapan liang lahat. Jadi ini kita pastikan ikhwan ini yang jadi masalah ya. Kematian tidak harus ada pemberitahuan. Kematian sering datang tanpa muqaddimah. Tiba-tiba si fulan datang meninggal. Kalaupun sakit beberapa saat kemudian meninggal, tidak lama. Ya, karenanya seorang waspada, jangan merasa dirinya akan hidup terus. Baik. Tolong dihapus. Kita akan lanjutkan setelah ini tentang masalah mengingat kematian. Di foto boleh dihapus. Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tentang sunnah menyikapi kematian, yaitu adalah disunahkan sering mengingat kematian. Baik. Dalil akan hal ini, dalil banyak ya. Dalil bahwasanya kita dianjurkan mengingat kematian banyak. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari ja'a rajul minal ansar faqala ya Rasulullah man aqyasul mu'minin? Siapa orang yang paling cerdik di antara kaum mukminin? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mukmin yang paling cerdas? Nabi menjawab, yaitu aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Ulaikal aqyas. Yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Yang paling baik persiapannya untuk setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Itulah orang-orang yang cerdas. Yang kedua juga Nabi bersabda, hadis yang lain, bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang cerdas yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Ini adalah orang cerdas, banyak mengingat kematian ya. Jadi ditanya, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi jelas, yang paling banyak aksan bil mauti dzikra, yang paling banyak memang kematian. Yang paling banyak persiapan setelah kematian orang cerdas. Makanya
orang yang apa namanya? Yang melakukan kemaksiatan disebut dengan orang bodoh. Ya. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Kata Allah, sesungguhnya taubat itu hanya untuk orang-orang yang melakukan keburukan dengan kejahilan. Semua orang melakukan keburukan disebut dengan orang jahil. Orang jahil, ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, aku lebih senang di penjara. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan para wanita tersebut, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang jahil, maksudnya aku akan bermaksiat. Semua pelaku maksiat itu jahil, bukan pinter. Kenapa disebut jahil? Karena dia telah mengorbankan kehidupan akhiratnya untuk kenikmatan yang sementara. Semua. Kita sering jahil. Mungkin ilmunya banyak, mungkin hafalannya banyak, mungkin pandai bikin status di Twitter, pandai bikin status, pandai share, Masya Allah, tapi kita sering jahil. Kenapa? Ketika kematian hilang dari diri kita, menghadirkan bahwasanya kita akan mati hilang, sehingga kita jahil, kita mendahulukan kenikmatan yang sementara, mengorbankan kenikmatan yang abadi. Sering demikian. Ya, makanya orang yang melakukan kemaksiatan disebut orang jahil. Disebut dengan orang jahil. Sebaliknya orang yang sering ingat kematian, maka dia orang yang cerdas, dia banyak persiapan untuk menghadapi setelah kematian. Makanya dia mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Dia hawa nafsu menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, dia lawan. Ingin ini, ingin beli ini, ingin memiliki ini, dia lawan. Tidak, saya hidup cuma sementara. Ya. Maka disunahkan sering ingat kematian. Di antara dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Itu kematian. Kita tidak suka, semua orang, kita tidak ingin ingat kematian. Kita ingin kita senang-senang. Kita ingin bahagia kalau nggak ingat kematian. Mengingat kematian buat kehidupan kita nggak enak. Maka orang tidak suka kalau bahas tentang kematian. Yang mengganggu kenyamanannya. Ya. Oleh karenanya lihat di antara ciri-ciri orang kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur. Adapun orang yang diberikan catatan amal dari belakangnya, ya, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam dan dia mengatakan celaka aku. Innahu kana fi ahli masrur. Di dunia hanya senang-senang di keluarganya, tidak ingat kematian. Tidak ingat kematian. Ya. Adapun orang yang bertakwa, mereka di dunia fi ahlina musyfiqin. Kami dulu dalam keluarga kami musyfiqin, rasa takut, rasa khawatir dengan hari kebangkitan. Dia lagi senang-senang dengan keluarganya, bercengkrama dengan istrinya dan anaknya, tetap saja dalam hatinya ada kekhawatiran dengan hari kiamat. Itu orang beriman. Ingat dengan hari kiamat, bahkan tatkala sedang berkumpul dengan keluarganya. Ya. Jadi, makanya juga disyariatkan kita untuk perbanyak ziarah kubur. Kata Nabi SAW, Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur karena itu akan mengingat kalian kepada kematian, hari akhirat. Ya. Makanya kalau kita ziarah kubur, kita diam berdoa sebagaimana Utsman bin Affan. Kuburan, kemudian dia menangis, bukan sekedar lewat, kita diam, merenungkan ketika ziarah kubur. Kita mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari muslimin dan kaum mukminin. Kami pasti nyusul kepada kalian, nyusul. Antum musabiqun wa lahiqun. Kalian duluan, kami akan nyusul. Pasti nyusul. Ya, kekayaan yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Kita semua akan berada di bawah tanah dalam liang lahat. Oleh karenanya perbanyak ziarah kubur, ya, agar kita ingat akan kematian. Jadi dalil tentang mengingat kematian banyak. Baik. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud mengingat kematian? Maksudnya bukan was-was ya. Ya.
bukan maksudnya was-was terus, was-was melulu, sehingga terluput dari banyak kemaslahatan. Tapi maksudnya agar banyak beramal soleh. Itu maksudnya. Semuanya kita selalu niatkan amal soleh, karena kita tahu kita akan meninggal dunia. Jadi kalau kita yakin kalau kita meninggal dunia, kita akan yatba'ul mayit salas, mayit akan diikuti tiga hal, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji'al isnan wa yabqa wahid. Yang dua akan pulang, keluarganya akan pulang, antar dia nangis-nangis, kemudian pulang, hartanya, mobilnya, kemudian apa akan pulang, tinggal amalnya. Ya, kita akan bertemu dengan hari tersebut. Kita harus persiapan, ya. Itu maksudnya mengingat kematian. Bukan sebagian orang kena was-was. Saya pernah ditelepon sama orang, Ustaz, saya merasa akan mati. Sehingga akhirnya dia mau kerja susah, dia mau kemana-mana takut kekhawatiran. Ini dari setan, bukan seperti itu maksudnya. Ya, bukan karena takut mati akhirnya tidak bisa beraktivitas. Itu namanya was-was. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Anda ingat kematian sehingga Anda mempersiapkan diri Anda dengan amal soleh. Kalau punya harta, gunakan untuk bersedekah. Punya umur, gunakan untuk berbakti kepada orang tua, untuk berdakwah, untuk bersedekah, untuk macam-macam. Itu namanya persiapan. Ya, karena ada salah seorang salaf, kalau tidak salah namanya Habib Abu Muhammad. Dia selalu kalau mau tidur dia bilang sama istrinya, ingat nanti kalau saya meninggal yang mandikan saya si fulan. Jangan lupa wasiat saya kepada si fulan. Selalu dia bilang begitu. Orang-orang bertanya, mungkin suatu saat sedang bersafar kayak atau apa, mereka tanya sama istrinya, kenapa suamimu mengatakan demikian? Apakah dia mimpi sesuatu sehingga dia merasakan meninggal dunia? Kata istrinya, tidak. Memang dia tiap hari seperti itu. Tiap hari dipersiapkan dirinya. Makanya kan disunahkan kita tidur kita di atas wasiat. Tapi kita nggak menjalankan sunnah tersebut. Kenapa? Karena kita merasa akan hidup lama. Saya tidak mengatakan antum, saya mengatakan saya juga. Kita demikian. Harusnya sunnahnya kita tulis wasiat. Sebelum tidur kita lihat wasiat dulu tidur. Karena kalau kita meninggal dunia terkadang ada hal yang luput yang tidak bisa orang lain tidak tahu, maka kita tuliskan. Dan itu di antara sarana buat kita ingat akan kematian. Tulis wasiat, harta saya sekian, mobil saya sekian. Sehingga kita ingat kematian. Baik. Kita akan bahas tentang manfaat mengingat kematian, dan ini yang penting untuk kita pahami, ya. Manfaat sering mengingat kematian. Banyak sekali, ya. Para ulama mengatakan, para ulama mengatakan dalam satu pernyataan mereka, siapa yang sering mengingat kematian, berkata ulama, akan dianugerahi 3 perkara. Yang pertama adalah selalu segera bertobat. Semangat beramal soleh. Kemudian qanaah. Zuhud. Ini jelas. Yang tidak sering mengingat kematian sebaliknya, kalau tidak mengingat kematian, akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu malas bertobat, menunda-nunda, malas atau menunda tobat, nanti aja deh. Jadi merasa tidak mati. Kemudian malas beramal soleh, semangat bermaksiat, kemudian rakus dunia. Tidak pernah puas, pingin punya ini, pingin punya anu, tambah lagi, tambah ini, tambah anu. Orientasinya dia merasa dirinya akan hidup lama. Makanya saya bilang di antara manfaat kematian ada 3. Yang pertama satu adalah qanaah. Yang kedua semangat beramal soleh. Yang ketiga selalu
segera bertobat, tidak pernah dia tunda-tunda tobat tersebut. Kemudian di antara faedah yang berikutnya, memutuskan sebab-sebab kelalaian. Kalau orang sering tanya, Ustaz, bagaimana ya obat futur? Saya sering futur, Ustaz. Ingat kematian, Anda tidak akan futur. Ya. Kalau Anda ingat kematian, susah untuk futur. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, Sholli sholata muwaddi'in. Sholatlah seperti kau akan berpisah. Gimana kalau kita sholat, kita merasakan ini sholat terakhir kita. Kita akan meninggal dunia. Kita akan sholat dengan khusyuk. Ya, kita nggak tahu kita berbuat kita lalai, waktu kita terbatas. Coba bayangkan kalau kita dikasih tahu kamu minggu depan meninggal. Sudah, kita tiap hari baca Quran. Tiap hari baca Quran. Ada seorang salaf, saya sering dengar biografinya dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam majelisnya. Namanya kalau nggak salah Zadan, saya belum cek kembali. Disebutkan orang ini amalannya full. Waktunya penuh dengan amalan. Sampai dikatakan, jika dikatakan kepadanya, ada malaikat maut di pintu, dia tidak akan bisa menambah amalnya. Luar biasa. Full waktunya sudah beramal. Jika dibilang ada malaikat maut di pintu, dia tidak akan menambah amalannya. Karena sudah full amalannya. Ya, salah seorang perawi hadis ya. Jadi, kalau kita futur, ingat kematian, futur akan hilang insyaallah taala. Siapa yang bisa menjamin Anda akan hidup sampai besok? Enggak ada yang jamin. Minggu depan enggak ada yang jamin. Tahun depan enggak ada yang jamin. Sore aja malam nanti kita hidup enggak ada yang jamin. Ya, saya sering sampaikan kisah. Ada kenalan saya, teman lah ya. Dia sering datang ke Indonesia 2 orang, satunya polisi, satunya seorang pendakwah ya. Ternyata pada hari tersebut teman yang sering berdakwah ini tidak jadi datang. Akhirnya teman saya yang polisi yang datang. Kenapa dia tidak jadi datang ke Indonesia? Dia tetap di Madinah karena bibinya sakit keras. Sehingga dia bilang, mohon maaf saya tidak bisa. Dia cancel penerbangan. Akhirnya dia nemani bibinya. Ternyata bibinya meninggal dunia. Bibinya meninggal dunia. Akhirnya dia sholatkan bibinya ba'da Isya di Masjid Nabawi. Dikuburkan. Dia hadir kuburannya di kuburan Baqi'. Besok subuhnya dia yang dikuburkan. Subhanallah. Besok subuhnya dia yang dikuburkan. Saya telepon langsung sama teman saya polisi tersebut. Saya bilang, kenapa tidak datang? Bagaimana ceritanya? Maka dia cerita. Subhanallah, teman kita tersebut, dia tidak mengcancel penerbangan untuk melihat kondisi bibinya atau keluarganya. Kemudian dia sholatkan sholat jenazah buat bibinya. Di malam hari sholat Isya, dia kuburkan. Besoknya subuh dia yang dikuburkan. Kita nggak tahu kapan maut menjemput. Ya, sebab kematian kita banyak. Kita sering perjalanan, sering naik pesawat. Banyak hal yang disebut kita mati. Oleh karena kalau kita ingat mati, insya Allah penyakit futur akan hilang ya. Ya, kemudian di antara faedahnya takut bermaksiat. Kalau kita malas ingat kematian, kita malas. Kalau kita ingat kematian, takut bermaksiat. Betapa banyak orang meninggal. Ya, teman-teman cerita meninggal sedang minum khamr, meninggal sedang berzina, meninggal sedang lihat yang tidak baik, meninggal sedang main judi, meninggal banyak, sedang durhaka sama orang tuanya, meninggal, sedang durhaka sama suaminya, meninggal. Banyak orang-orang sedang bermaksiat. Su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Kita nggak tahu. Kita bilang, saya melakukan maksiat dan sebentar saya bertobat. Apa kita ada waktu untuk bertobat? Belum tentu. Cuma kita terlalu lalai. Kita malas ingat kematian. Kita terlalu pede akan hidup lama ya. Kemudian tadi di antaranya zuhud ini tadi sudah belum saya singgungnya, zuhud. Ya, kalau kita ingat kematian, kita juga ngapain punya harta banyak-banyak. Saya sering sampaikan sama teman-teman saya yang sudah berduit. Sudah, kita ini kalau sudah punya harta, sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya sudahlah, kita dianggap kita orang kaya. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya pembantu, hutang minimal. Terus mau apa lagi? Ya udah, beramal soleh, bersyukur kepada Allah. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramal solehlah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Terus uang banyak buat apa? Mau rumah banyak yang kita tempati cuma satu, mobil banyak kita pakai cuma satu. Ya. Terus mau apa? Mau uang banyak makan ya segitu-segitu aja. Yang makan langsung 10 piring, 10 menu. Enggak juga, perut kita terbatas. Mau tidur mau di mana? Mau di hotel paling mewah, tidur ya ngorok sudah selesai. Yang si miskin juga tidur. Terus masih pingin semangat punya dunia, pingin ini lagi, pingin anu lagi, pingin lagi. Ya, orang kalau sudah hatinya udah sedunia, dia tidak akan peduli dengan umurnya meskipun sudah tua. Lau kana li bani Adam wadiyani min zahab labtagha salisan. Anak Adam kalau
Dikasih 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Wa ma yamla'u jawf ila turab, dia akan berhenti kalau sudah masuk kuburan, mulutnya penuh dengan pasir, baru dia berhenti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terlalaikan dengan sikap berbanyak-banyakan, bangga punya perusahaan banyak, bangga punya mobil banyak, bangga punya rumah banyak, bangga punya anak banyak, bangga punya istri banyak, bangga punya pembantu banyak, bangga punya jabatan yang banyak, banyak punya korelasi yang banyak. Hatta zurtumul maqabir. Kalau kalian sudah masuk kuburan, selesai. Sikap berbauan selesai. Maka seorang zuhud. Kita boleh hidup senang, tidak ada yang larang. Yang ada kelebihan, kasih. Kasih keluarga, kasih kerabat, ya. Kasih anak yatim, kasih para janda, ya. Kasih dakwah, kasih pondok, bangun masjid. Uang kita banyak-banyak buat apa? Takut, nggak bisa makan. Suudzon sama Rabbul Alamin. Suudzon. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya duit. Kalau nggak punya duit, ya wajarlah. Saya bicara tentang teman-teman yang diberi kelebihan harta. Ngapain ente pelit-pelit? Ente pelit sama diri sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang pelit, dia pelit sama diri sendiri. Kalau ente sumbang, itu buat sumbangan Anda di akhirat. Aset yang Anda titipkan di akhirat, Anda akan lihat hasilnya pada hari kiamat. Anda pelit sama diri sendiri. Perhitungan. Jangan hidup zuhud. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan terpedaya dengan berbagai macam kemewahan. Sudah punya tas bagus enggak? Saya enggak larang, punya duit silakan. Tapi beli tas sampai banyak-banyak. Ini bikin hisap banyak. Baju bagus oke, tapi jangan sampai banyak bajunya. Buka lemari baju 100 buat apa? Ini semua hisap semua. Punya sepatu bagus oke, sepatu sampai 20, 30 ngapain? Ya yang wajar-wajar saja, ukhti. Nanti sebentar lagi akan tua, kalau pun sampai tua mungkin meninggal sebelum tua. Ntar lagi sudah hilang kecantikan. Ya. Siapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat mengingat kematian, ya, di antaranya adalah 6, ya, tidak hasad. Ngapain mau hasad? Lihat orang punya rumah lebih mewah, ya sudahlah, hisab dia lebih panjang. Sudahlah, saya dapat segini, alhamdulillah. Ngapain kita hasad? Lihat orang jabatannya tinggi, hisab dia lebih panjang. Ngapain saya? Sudahlah, saya segini aja sudah berat saya menghadapinya. Saya punya harta segini aja sudah berat saya untuk menghadapinya. Lagi punya jabatan lebih tinggi. Lihat orang lebih cantik, sudah lebih cantik, hisabnya lebih banyak. Mungkin dia tampilkan wajahnya di medsos, orang semua lihat, ada yang ngiler lihat wajah cantiknya, hisabnya tambah banyak. Ente anti wajah biasa-biasa, alhamdulillah tidak bikin fitnah orang. Tinggalkan hasad. Orang yang ingat kematian dia tidak hasad. Ngapain saya hasad? Hidup semua sebentar, kebahagiaan belum saya dapatkan, kemudian saya rusak hati saya dengan hasad. Sudah jangan hasad. Ntar lagi kita mati kok, hasad-hasad buat apa? Kemudian di antara manfaat ingat kematian adalah tidak dendam. 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna sa'ata atiyatun wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil." Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Allah Subhanahu wa taala, ingat hari kiamat akan tiba. Maka berlapanglah dada. Ngapain kita dendam-dendam? Ya, orang bilang kita macam-macam, orang hina kita, rendahkan kita, biarin aja lah. Ngapain saya sibuk dengan gitu? Sebentar lagi hari kiamat, sebentar lagi kita mati, sudahlah. Biarin mereka dengan kita maafkan aja lah. Mereka jahil, enggak ngerti, kita dihantam, ya sudahlah. Dan banyak manfaat dari mengingat kematian. Semoga Allah menjadikan kita dari hamba-hamba yang cerdas, yang selalu mengingat kematian sehingga kita punya persiapan. Wallahu a'lam bishawab, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang selalu lalai dari mengingat kematian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan di majelis taklim. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.